Ya, oke. Selamat malam, saudara-saudari, kaum saudara dan kaum saudari. Jadi kita akan ngelanjutin lagi apa yang sudah saya sampaikan di malam pertama mungkin ya lebih tepatnya. Saya sudah kasih reviewnya di grup lewat Pak Iwan Budiman. Dan juga ringkasan pembagian ya Kitab Roma. Jadi kalau secara garis besar kalau kita lihat Kitab Roma ini temanya kemarin kita sudah sepakati ya bersama-sama bahwa memang agak beda ya yang kali ini di kos. Jadi kalau yang biasanya itu kita bicara surat Roma itu temanya tentang keselamatan gitu kan. Bagaimana orang itu diselamatkan dari the sinners, dari orang berdosa, diampuni, dapat anugerah ya kan, melalui iman gitu kan, terima Roh Kudus, kemudian gereja gitu kan. Nah, kemarin kita sudah belajar di YouTube-nya juga sudah di-upload sama Pak Ivan bahwa ternyata kalau saya secara pribadi saya sudah bagikan bahwa Roma ini ternyata temanya bukan tentang keselamatan atau personal salvation, tapi tema besarnya adalah bicara tentang kesetiaan Allah. Jadi buku Roma ini sebenarnya adalah salah satu buku apologetika juga, penjelasan Paulus, defense Paulus tentang apakah Allah itu setia. Jadi pertanyaan besar yang berputar pada waktu itu, apakah Allah itu setia. Nah, saya sudah bagikan itu waktu saya bagi tentang Roma 9, 10, 11 gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul misalnya, loh kalau Israel itu umat PL, kenapa sekarang harus ada gereja gitu kan. Apakah berarti Allah itu enggak setia sama Israel? Ngono saiki Israel bojo lawase dipegat terus golek bojo nyar gitu ya. Terus yang kedua, fenomena orang Yahudi yang percaya kepada Yesus yang lebih sedikit itu juga menimbulkan pertanyaan. Terus kemudian yang muncul juga di kalangan mereka adalah lalu bagaimana destiny Israel sebagai umat perjanjian lama. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang Paulus berusaha jawabi gitu ya. Makanya tema besar Kitab Roma adalah sebenarnya tentang kesetiaan Allah. Nah, kemarin juga saya sudah bagi dari Roma 1 ayat 16-17 dari perspektif baru ini, bahwa ternyata kalau kita boleh ringkaskan bersama-sama, kalau ini bicara kesetiaan Allah, saya breakdown, saya lebarkan lagi, ini bicara tentang bagaimana Allah yang setia, Bapa yang setia, kepada covenant-nya, kepada perjanjiannya, itu menggenapi kesetiaannya dengan mengutus Yesus Kristus sebagai Mesias. Nah, sosok Yesus Kristus ini juga adalah sosok yang setia, gitu kan. Jadi kata faith, kata iman itu saya lebih terjemahkan sebagai faithfulness, kesetiaan. Dan bagaimana kemudian kesetiaan Yesus ini kemudian menghasilkan sebuah komunitas yang terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani, di mana orang Yahudi dan Yunani ini juga diharapkan menjadi orang-orang yang setia. Oleh karena itu di dalam Roma, ini kok setia-setia, sebenarnya setiawan ini jangan-jangan ya. Makanya di Roma pasalnya yang pertama, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, itu dari awal sebenarnya Paulus sudah memberikan indikasi itu, yaitu di dalam ayatnya yang ke-5, ya kan, kemarin juga sudah kita baca, ini saya baca dari terjemahan King James-nya, dari dia kami sudah menerima anugerah dan jabatan rasul untuk membawa segala bangsa yang bukan Yahudi itu kepada ketaatan iman, ya obedience to the faith, karena namanya. Ya. Jadi di sini jelas sekali Paulus kenapa mengatakan seperti ini, karena dia endingnya adalah mengatakan bahwa tujuan akhirnya itu mendapatkan sekelompok orang yang setia juga gitu kepada Allah. Sehingga kalau kita baca ini, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, maka saya boleh mengatakan bahwa sebenarnya apa sih yang ingin dicapai Allah gitu loh. Dengan seluruh karyanya ini apa atau sebenarnya final result yang Tuhan hendak capai itu apa sih? Nah, saya nggak tahu mungkin nanti dalam diskusi di Q&A boleh diperdalam gitu ya. Tapi mungkin selama ini kalau kita diajar dalam gereja ya jelas bahwa tujuan Allah misalnya mengirim Yesus, Yesus mati di atas kayu salib dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya itu adalah untuk menyelamatkan gitu sebanyak orang gitu ya, atau membawa sebanyak orang itu pergi ke sorga gitu. Nah, tapi
yang unik buat saya adalah yang unik kalau kita kemarin juga saya sudah ngomong ya, kalau tujuannya finalnya adalah sorga, itu kenapa Roma 12 itu endingnya bukan heaven gitu. Ya, Roma 12 dan seterusnya ya sampai pasal 16 ini kan bagian part kedua dari Roma gitu ya. Kalau endingnya yang tidak dicapai oleh Allah itu adalah sorga, tapi pasal-pasal terakhir kitab Roma itu enggak bicara tentang sorga. Ya kan? Justru Roma 12, 13, 14, 15, 16 itu bicara tentang komunitas orang percaya. Atau bahasanya itu adalah gereja. Nah, maka di sini kita boleh mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya apa sih, ini pakai bahasanya teman-teman di pergerakan komunitas gitu ya. Sebenarnya yang ingin dicapai Allah itu apa sih? Yang ingin digapai Allah itu bukan membawa sebanyak mungkin orang dari neraka menuju ke surga gitu ya. Maaf kepada Pak Reinhard Bonnke ya. Karena visinya Reinhard Bonnke kan mengosongkan neraka, memenuhi surga gitu kan. Ya, tapi kalau saya lihat bukan itu gitu. Jadi yang ingin dicapai Allah kalau dari kitab Roma itu jelas, yaitu apa? Dia ingin mendapatkan sekelompok orang gitu ya, sekelompok orang believers, kalau bahasanya itu tubuh Kristus gitu ya. Kalau bahasa yang the body of Messiah gitu ya, pakai bahasanya anti-word gitu ya. Tubuh Mesias, sekelompok orang-orang yang terdiri dari Yahudi dan Yunani ini yang living together gitu, yang bersama-sama, di mana mereka ini mengekspresikan Yesus gitu ya. Ya, ini yang tidak dicapai gitu ya. Kalau saya lihatnya di Roma 12 itu. Jadi maksudnya gini, final destiny-nya yang ingin dicapai Tuhan itu bukan sorga, bukan membawa kita sebanyak mungkin pergi ke sorga. Apa yang Tuhan inginkan lewat seluruh karyanya dia di kayu salib, turunnya Roh Kudus, itu adalah dia ingin mendapatkan sekelompok umat, people. Ya, mungkin saudara ngomongnya bisa Jesus people, ya, umat Tuhan, tubuh Kristus, the body of Messiah, eklesia, gereja, jemaat, komunitas, saudara boleh pakai kata apapun itu, tapi yang pasti adalah sekelompok orang, ya, kumpulan orang, yang dimana lewat orang ini Allah itu ingin bekerja ya, untuk mendatangkan kerajaannya. Kalau pakai bahasanya Airbus itu membuat surga ini turun ke atas muka bumi, itu lewat the Messiah. Nah, dari situ saya rasa Roma 12 ini ya kalau kita baca dari Roma 12 ini jelas banget ya. Nah, kalau kita lihat di Roma 12 itu, jadi Roma 12 sampai 15 itu dengan jelas itu menceritakan sebuah blueprint ya, cetak biru bagi sebuah gereja, kehidupan gereja yang ideal. Ya, ini blueprintnya Paulus tentang gereja itu harusnya itu seperti ini. Ya. Komunitas sorga di atas muka bumi itu seperti ini. Ya, Paulus itu tidak memberikan sebuah blueprint gitu kepada kita. Nah, kalau kita baca mulai Roma 12 itu dengan jelas sekali di Roma 12, tolong dibacain dalam bahasa Indonesia. Roma 12. Ya, ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Ayat 12 Indonesia kita dimulai dengan kata karena itu, ya. Inggrisnya katakan therefore, ya. Ini berarti pasal 12 ini bukan sebuah pasal yang berdiri sendiri. Ya. Nah, saya nggak tahu yang kemarin yang kebagian Roma 12 yang jelasin siapa, tapi ada bahaya, kemarin juga saya sudah sampaikan, bahwa kayaknya kita ini eksposisi tapi sebenarnya adalah topikal gitu kan, karena kita membahasnya itu sendiri-sendiri gitu. 12 mungkin saudara khotbah tentang ibadah yang sejati, ya, nanti 13 ketundukan pada pemerintah, jadi seakan-akan kayak topik yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, padahal nggak boleh seperti itu bacanya. Nah, jadi Roma itu harus dibaca dari pasal 1 sampai pasal 16 itu seperti rantai yang nggak putus.
Dan ini memang gaya stylenya Paulus. Jadi Paulus itu kenapa sulit? Ya, kenapa sulit? Bukan hanya dalam bahasa Indonesia sulit dipahami, dibaca dalam bahasa Inggris ya sulit dipahami, dalam bahasa Yunani ya sulit dipahami gitu. Karena pikiran, caranya dia nulis tuh kadang-kadang kalau pakai saya kasih padanan kalimat majemuk gitu ya. Majemuk ini bertingkat gitu. Jadi kalimatnya itu sangat kompleks, pemikirannya itu sangat luas sehingga saking gedenya itu kadang-kadang kita nggak bisa lihat gitu loh. Ya toh, nah kita terlalu cidek ambil lukisan yang terlalu gede kan kita nggak bisa lihat gitu. Nah Paulus itu kesulitannya buat beberapa orang itu seperti itu. Nah misalnya dia pasal 12 dia mengatakan therefore, karena itu. Nah berarti pasal 12 ini nggak boleh dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya. Jadi pasal 12 dan ke belakang ini Paulus sedang nggak berbicara, oke ya sekarang kita bicara hal-hal yang praktis. Kemarin kita sudah bicara yang teologis ya, udah ya selesai ya, sekarang kita yang praktis. Enggak, Paulus nggak ngomong begitu. Dengan dia mengatakan therefore, karena itu berarti apa yang dia bicarakan selanjutnya di pasal 12, 13, 14, 15, 16 itu merupakan kelanjutan, kontinuitas dari apa yang dibicarakan dia dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-11. Nah gitu ya. Jadi saya katakan kalau pasal 12 sampai 15 itu blueprint cetak biru bagi budaya gereja yang ideal, maka fondasi daripada gereja itu adalah tentu saja dari pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah karya Allah Tritunggal. Saya katakan begitu ya, karya Allah ya, Allah Tritunggal. Terutama kalau kita bisa bagi jadi dua, ini saya ngikuti pembagiannya Daniel Kirk gitu ya. Itu mungkin bisa dibagi misalnya dari Roma pasal 5 sampai 8 itu bicara tentang bagaimana kita ini dilepaskan dari Adam ya. Jadi Paulus itu kan memberikan sebuah mindset sekarang itu yang namanya people of God, yang namanya umat Allah itu udah nggak identik dengan Taurat, nggak identik dengan sunat, nggak identik dengan Musa, nggak identik dengan Israel ya. Sekarang dimulai the new people gitu ya, umat yang baru. Dan umat yang baru ini bukan lagi lewat Musa, bukan lewat Adam, tapi lewat Kristus. Itu ya. Itu pasal 6 bicara tentang Adam dan Kristus. Pasal 7 bicara Taurat dan anugerah, gitu. Pasal 8 bicara roh yang memberikan hidup yang diterima oleh orang percaya, yang dikatakan mengalahkan hukum dosa dan hukum maut, itu khotbahnya Ivan, renungannya Ivan, betul ya. Nah, ini menjadi dasar, kemudian orang itu bisa menjadi gereja. Ditambah plus pasal 9 sampai pasal 11, itu penjelasan Paulus tentang bahwa sekarang dimulailah sebuah era umat yang baru yang enggak hanya terdiri dari Yahudi, tapi Yahudi dan Yunani. Jadi sekarang keluarga Allahnya itu lebih beragam, diversity, enggak cuma satu Israel, tapi sekarang gabungan. Nah, dari dasar ini kemudian Paulus kemudian mengatakan inilah yang menjadi dasar gereja. Ya. Praktisnya mungkin saya mencoba untuk supaya saudara enggak terlalu bingung ya, untuk kita. Jadi memang yang dihadapi oleh jemaat pada waktu itu dan kehidupan kita orang Kristen sekarang ini agak beda gitu loh. Ya, Paulus menuliskan ini apa? Karena pergolakannya dulu kan antara Yahudi dan Yunani lah. Sekarang kalau kita kan sudah gitu-gitu tuh mungkin nggak terlalu pengaruh kan? Karena kita nggak punya teman Yahudi juga gitu kan? Dan kita sudah nggak punya konsep kayak di dulu gitu ya. Nah, yang bisa kita ambil paling insight-nya adalah begini. Kalau saya secara pribadi insight-nya begini, bahwa memang gereja itu bukan hanya lembaga sosiologi gitu loh. Maksudnya gereja itu bukan hanya kumpulan wong-wong hanya untuk bersosialita. Oh, wong Kristen padha wong Kristen ora oleh dhewean, kan ono kumpulane, yuk kumpul, bukan hanya itu gitu loh. Tapi gereja itu merupakan hasil daripada karya Allah Tritunggal di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11 tadi. Yang artinya gini, saudara, saya ngomongnya gini. Orang itu enggak akan bisa masuk ke dalam gereja, orang itu tidak akan bisa menjadi warga gereja, orang itu tidak akan bisa dijadikan batu-batu yang hidup untuk membangun rumah Allah yang disebut eklesia ini, kalau dia nggak ngalami karya Allah Tritunggal itu dalam kehidupannya. Gitu loh. Paham ya?
Jadi kalau misalnya pasal 6 itu bicara Adam dan Kristus. Nah saya ngomong gini, nek kue isik belum manusia baru, nek kue isik di dalam Adam, kamu nggak bisa digunakan untuk jadi batu pembangun untuk rumah Allah. Ya, pasal 7 bicara law, Taurat, law and grace misalnya. Kalau hidupmu itu masih by law, not by grace, kamu nggak bisa mengekspresikan yang nanti Paulus ngomong marilah saling melayani, saling mengampuni, itu nggak iso. Pasal 8 misalnya, kalau kamu belum menerima roh pemberi hidup itu, ya, Roh Kudus itu tinggal dalam hidupmu, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, ya kamu nggak bisa menghidupi gereja. Karena gereja itu sebenarnya apa? Kemarin saya katakan, fungsi gereja itu apa sih? Fungsi gereja itu adalah retelling Jesus story, menceritakan ulang kehidupan Kristus itu lewat kehidupan kita. Tapi bukan hanya personal by personal, tapi adalah lewat kehidupan kita bersama-sama, berkorporat ini. Nah, makanya balik ke Roma 12 ya, ini menarik. Ini saya nggak tahu apakah rekan-rekan pernah mengamati ini, karena kalau dalam bahasa Indonesia kita ini memang agak susah dicermati. Sekali lagi tolong Indonesianya, Roma 12 ayat 1. Roma 12 Ayat 1 tadi, diulangi lagi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, tadi saya mulai dengan kata therefore ya. Karena itu, dan Paulus katakan demi kemurahan Allah, itu tadi yang saya katakannya. Kemurahan Allah itu adalah Allah Trinitas. Jadi kalau orang belum mengalami karya kemurahan Allah dalam hidupnya, dia belum sadar, ya tidak bisa. Dia masuk ke dalam gereja, menjadi member gereja, itu gak bisa. Makanya dia ngomong, demi kemurahan Allah, karena Allah itu sudah memberikan, bahkan kalau dalam bahasa Inggrisnya ataupun dalam bahasa Yunaninya, kata rahmat atau kemurahan ini ditulis dalam bentuk jamak, the mercies. Jadi artinya kemurahan-kemurahan Tuhan itu wakeh, gak cuma sitok-tok. Ya, aku percaya kedatangan Kristus itu juga kemurahan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib itu ya kemurahan Tuhan. Kita dibebaskan dari Taurat itu ya kemurahan Tuhan. Kita dipindahkan dari Adam ke Kristus itu ya kemurahan Tuhan. Kita terima Roh Kudus itu ya kemurahan Tuhan. Semuanya kemurahan Tuhan. Jadi kalau orang udah ngalami ini baru, makanya Paulus, aku minta. Nah sebenarnya kan bukan hanya minta, kata King James-nya menggunakan beseech. Beseech itu bukan hanya minta ya, tetapi memohon dengan sangat. Wah, itu Paulus bahasanya begitu itu. Memohon dengan sangat. Kenapa? Karena saya percaya Paulus menangkap visinya Tuhan bahwa gereja ini bukan opsional. Gereja itu bukan gini, yo nek gereja yo oke, nek gereja yo gak apa-apa, ngono ya. Nek gereja ini bisa berjalan dengan baik, yo alhamdulillah, nek enggak ya enggak apa-apa, enggak gitu. Karena Paulus sangat ngerti hati Tuhan itu apa? Ingin mendapatkan kelompok umat ini loh, people ini loh. Ya, yang betul-betul bisa mau jadi tangan kaki tubuh Kristus itu. Ya, makanya dia ngomong, I beseech, aku minta dengan sangat. Karena Allah itu sudah berbuat murah hati, supaya kamu itu dikatakan ini, mempersembahkan, memberikan. Nah, Indonesia kita tubuhmu gitu ya. Nah, kita baca Indonesia tubuhmu. Kalau saudara sama dengan saya, itu kan bacanya, oh Paulus ini seakan-akan ngomong dengan kita personal by personal gitu kan. Ya, kayak Paulus ngomong ke Rudy, Paulus ngomong kayak Feli gitu kan. Nah padahal kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, kenapa saya pakai Inggris itu? Karena saudara perlu kita cermati bahwa kata tubuh itu di dalam Inggris ataupun Yunaninya itu ditulis dalam bentuk jamak. Jadi Paulus itu tidak sedang berbicara personal, tapi dia berbicara tentang korporat, dia bicara pada komunitas. Nah ini yang juga seringkali hilang di dalam kekristenan modern, yang saya katakan kemarin. Karena kekristenan modern kita itu berpikirnya dua, individualis dan konsumen, ya kan? Individual. Makanya kita membaca kata kamu di dalam Alkitab, kita selalu artikan kamu itu tunggal, you tunggal. Padahal yang dimaksud ketika Pak, ini surat ini kan dibacakan ketika gereja kumpul loh. Ya. Makanya dia ngomong, brothers, I beseech you, brethren, dia kan, brothers, by the mercies of God, that you all, mestinya harus itu segini, supaya kamu semua present your bodies
supaya engkau mempersembahkan tubuh-tubuhmu. Nah, kata tubuh ini buat saya ada dua. Artinya adalah apa? Satu, memang artinya adalah tubuh. Kekristenan itu bukan agama ini ya, mistik yang hanya bicara jiwa dan roh. Ya. Kekristenan itu apa ini? Seluruh. Ya. Jadi makanya saya kurang setuju juga kalau orang ngomong yang penting rohnya kuat. Gak iso, rohmu kuat tapi nek tubuhmu ndak kuat ya gak iso, gak sehat ya gak iso gitu ya. Yang penting apa? Yang penting hatinya ya, nggak bisa gitu ya. Makanya dia bicara tentang bodies. Tapi bodies yang digunakan oleh Paulus ini tubuh, ini soma itu bukan hanya bicara tentang ini juga, tapi juga mewakili keseluruhan kehidupan kita. Ya. Nah, yang menarik ketika Paulus ngomong persembahkanlah tubuh-tubuhmu itu, kemudian ke Indonesia kita sebagai persembahan yang hidup gitu kan. Nah, kalau Indonesia kita bacanya kan gini, oh ya berarti aku misalnya Gunawan memberikan tubuhnya Gunawan sebagai persembahan kepada Tuhan, gitu kan. Yogi memberikan tubuhnya Yogi kepada Tuhan, Ivan memberikan tubuhnya Ivan kepada Tuhan. Iki kan konsepnya itu yang kita tangkap sama ini kan sendiri-sendiri gitu. Nah, padahal kalau kita baca Inggrisnya ini jelas sekali dia ngomong you present your bodies a living sacrifice. Jadi korbannya itu satu. Bodisnya banyak, tubuhnya yang dipersembahkan banyak, tetapi tubuh-tubuh ini bukan banyak persembahan. Dia nggak ngomong persembahkan tubuhmu bukan as living sacrifices, enggak. Tapi dia ngomong as a living sacrifice. Nah, jadi artinya apa? Berarti di dalam pandangan Paulus, kita ini memang personal. Tuhan tuh menghargai personal by personal. Tetapi ketika berbicara untuk bagaimana menjalankan misi Allah di dalam atas muka bumi untuk mendapatkan ekspresi Kristus, tubuh Kristus, kita itu nggak boleh sendiri-sendiri. Kita ini harus dikonekkan sebagai satu korban di hadapan Tuhan. Jadi korbannya itu bukan dewe-dewe, bukan masing-masing, tapi sebagai satu komunitas, sebagai satu kesatuan, kita memberikan sebuah korban di hadapan Tuhan. Nah, Paulus mengatakan itu adalah yang bagian terakhir itu adalah ibadahmu yang sejati, gitu kan? Nah, kata ibadah yang digunakan ini bukan proskuneo, tapi latreo. Nah, jadi sedikit ya untuk supaya ngerti lah ya bahwa kata worship, kata menyembah itu memang bisa dua, proskuneo dan latreo. Apa sih bedanya proskuneo dan latreo? Ada beberapa, tapi salah satu ketika saya belajar, proskuneo itu arti harafiahnya adalah membungkuk, ya, bersujud. Ya, memang kalau digunakan secara fisikal ya dia orang itu bersujud tersungkur gitu ya. Kayak kita nek peper apa kan ya bersujud ngono kan ya itu proskuneo. Tapi kalau saya membacanya proskuneo ini lebih bicara tentang attitude, tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kenapa sih orang itu bersujud? Karena dia menunjukkan sebuah submission, sebuah kerendahan hati. Ya, itu bicara sesuatu yang sikap hati kita di hadapan Tuhan. Tapi latreo itu lebih berbicara tentang sesuatu yang action, tindakan. Ya, salah satu definisi dari latreo atau latreian adalah ini adalah tugas atau sesuatu yang dikerjakan imam di dalam perjanjian lama ketika dia membakar ya, memberikan sebuah sacrifice itu di hadapan Tuhan. Jadi tekanannya lebih kepada tindakan, action. Jadi proskuneo itu lebih bicara tentang inner, sesuatu yang ada di dalam hati kita. Sedang latreo itu lebih bicara tindakan yang terlihat yang ada di luar. Nah, oleh karena itu proskuneo dan latreo itu nggak bisa dipisahkan. Ya toh? Kamu berlatreia kepada Tuhan, kamu melayani Tuhan, kamu mempersembahkan korban pada Tuhan, tapi nek hatimu gak tunduk pada Tuhan, gak ada artinya. Tapi hatimu tunduk mengasihi Tuhan, tapi kamu gak melakukan apa-apa buat Tuhan, ya gak bisa. Ya, makanya proskuneo dan latreo ini berjalan bersama-sama. Nah, Paulus menggunakan kata latreia di sini, yang artinya menurut saya implikasinya, berarti dia juga memandang kita semua itu sebagai imam di hadapan Tuhan. Kita tuh imam-imam, cuma yang dipersembahkan ini tidak banyak loh. One body, one sacrifice. Dan itu adalah pelayanan kita.
Boleh diterjemahkan itu adalah ibadah kita. Itu adalah penyembahan kita. Nah ini buat saya, waktu saya temukan ini, saya katakan wow gitu, bahwa kalau kita bicara yang teman-teman sudah bicara tentang esensi penyembahan, hati penyembahan gitu ya, kita kan seringkali udah dibilang ya penyembahan bukan nyanyi lagu pelan ya, itu semua sudah tahu ya. Penyembahan itu apa? Semua yang kita lakukan buat Tuhan kan gitu ya. Jadi waktu kamu di rumah, kamu bekerja, kamu didik anak, itu adalah penyembahan. Tapi buat saya ada satu miss yang tidak pernah saya dengar dari mimbar, yaitu apa? Bahwa saat kita bersekutu satu sama lain, saat kita memperlakukan orang lain, saat kita berfellowship satu sama lain, saat kita berinteraksi satu sama lain sebagai murid Kristus, itu juga ada tindakan penyembahan. Dan buat Paulus, that's your reprehensible worship. Itu penyembahanmu yang, buat saya mungkin mengatakan, itu penyembahanmu yang paling utama. Paham ya? Jadi bagaimana kita living together sebagai gereja, bagaimana kita hidup bersama sebagai gereja ini penyembahan kita di hadapan Tuhan. Itu pelayanan kita kepada Tuhan. Bahkan saya katakan mungkin itu yang tertinggi. Kenapa? Nanti kita akan lihat, saat kita itu memperlakukan saudara-saudara kita, itu sebenarnya kita sedang mengabarkan Kristus itu kepada dunia. Sedikit ya, menyimpang sedikit ketika Paulus berbicara tentang perjamuan kudus, ya, tentang perjamuan kudus, tentang itu di kalau nggak salah saya kira di Korintus ya. Saya sampai cari ayatnya. Bukan, ketika yang bicara tentang memberitakan kematian Tuhan itu loh. Itu memang ada di perkataan Tuhan, tapi saya rasa itu ada di Paulus juga ya, kalau nggak salah ya. Yang sering dikutip kalau perjamuan kudus itu loh. 1 Korintus 11 ya, itu 11 ayatnya, tapi yang keberapa? Tolong bisa di Oke, ini 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Nah, ini pelajaran gereja rumah sih sebenarnya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 26, mungkin bisa salah satu membaca sambil saya nyolong. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya, konteksnya itu kan perjamuan kudus ya, betul ya. Nah, rekan-rekan pasti ingat dong kalau kita baca 1 Korintus 11 ini, Pak Pendeta itu biasanya kalau yang dulu, enggak tahu yang sekarang, itu selalu ngomong gini kan, siapa di antara saudara-saudara yang mungkin ada dosa, ada kepahitan satu sama lain gitu kan, tolong dibereskan gitu ya. Nah, itu kenapa sih Pak Pendeta itu selalu ngomong begitu? Sebab itu kan itu bagian atasnya toh yang itu. Bawahnya ayat 27, tolong ya. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya. Ayatnya karena ini kan dasarnya gitu kan, yang dikatakan makan dengan cara yang tidak layak. Gitu. Tapi kalau kita baca dari atas, ini sebenarnya bicara apa sih? Makan yang dikatakan
makan roti, minum dari cawan Tuhan dengan tidak layak itu maksudnya apa? Dan ketika dia mengatakan ia bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan, itu apa sih sebenarnya? Ya, coba saudara mungkin sambil lihat-lihat gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud, apa maksudnya gitu? Kalau saya kepahitan terus saya ngambil perjamuan itu berarti saya tidak layak gitu atau gimana? Maksudnya itu kayak dia makan makanan kontrol. Ya. Nah, itu lihat ya. Coba dibaca ya. Nah, coba si Yogi lanjutkan ayat supaya lebih jelas tuh ayat 28 ayat 29. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oh, Indonesianya cuma gitu ya? Iya. Oh, Inggrisnya menarik buat saya, karena Inggrisnya bilang gini, karena ia yang makan, ayat 29 ya, karena ia yang makan dan minum dengan tidak layak, karena tidak membedakan tubuh Tuhan, maka ia makan dan minum hukuman atas dirinya sendiri. Nah, jadi tubuh Tuhan itu kan kalau dalam Alkitab tuh bisa bicara dua kan sebenarnya. Satu, tubuh Tuhan yang personal, tubuh yang dimiliki oleh Yesus gitu kan. Tapi tubuh Tuhan atau tubuh Kristus itu sebenarnya bicara tentang gereja. Betul kan? Nah, 1 Korintus 11 yang paling awal, Paulus ngomong begini, bahwa kita semua itu adalah the body of Christ. Kita ini tubuh Kristus. Konteks di 1 Korintus 11, kenapa Paulus ngomong seperti ini? Cara tidak layak itu sebenarnya bukan mungkin belum percaya atau ada kepahitan, bukan kan? Karena latar belakangnya tadi seperti Yogi singgung kan? Karena pada waktu itu, jadi pertemuan gereja pada mula-mula itu persis kita gini loh, lebih kayak kita ini. Nah, zaman dulu itu kan at least ada dua ya, ada yang hidupnya jadi majikan, ada yang jadi budak. Nah, sing bos penak dia. Jadi misalnya kalau Paulus, misalnya jemaat Korintus ngomong, kita nanti ketemuan ya jam 7 ya. Nah, dek bos iku, dia bisa lebih awal gitu dan bisa on time. Tapi yang ikut bahasanya kita ini saiki karyawan, ngono. Kan kadang-kadang nggak iso on time. Mungkin karena di kerjanya bosnya nyuruh gitu kan, bos arep mulai, arep budal, bosnya ngomong, tolong nih dikerjakan dulu, nah, kan gak bisa kan, jadi akhirnya kan telat. Nah, gereja mula-mula itu punya kebiasaan yang disebut dengan perjamuan Tuhan itu sebenarnya, kalau saya baca di literatur yang ada, gereja mula-mula itu punya dua perjamuan. Satu perjamuan Tuhan yang adalah roti yang satu dan anggur. Tapi setiap kali mereka ada perjamuan Tuhan, mereka selalu juga adakan perjamuan kasih. Nah, jadi zaman gereja mula-mula itu nek perjamuan kudus, ora cuma mangan roti sak cuwil sing ora warek iku mang karo gelas seloki kuwi gak, tapi makan. Betul, mereka ada makannya, makan besarnya gitu loh. Nah, karena ada majikan, ada budak tadi, maka yang terjadi adalah apa? Jemaat ini kumpulnya gak iso bareng. Ono sing teko luwih awal, ono sing tekone telat. Nah, sing awal iki kan notabene sebenarnya orang-orang yang kaya sebenarnya kan, orang-orang tuan itu. Tapi justru ya kayaknya Korintus sampai Indonesia ki podo lah ya gitu ya. Justru sing bos-bos sing teko iki. Karena sudah mulai kan, mereka mulai lebih dulu, start lebih dulu kan. Nah, gereja mula-mula itu start awalnya itu perjamuan dulu, makan dulu. Nah, itu sudah diajarin kalau di gereja rumah itu agenda awal gereja rumah itu harus makan dulu gitu ya. Makan dulu baru ibadah gitu. Kuale, nah kita kan kuale kan, kita ibadah sih baru makan ngono ya. Makanya selama ibadah ora iso fokus karena mikirin mangan. Nah, makan dulu ya. Nah, yang terjadi adalah apa? Kalau nanti dibaca di rumah secara lengkap, para orang-orang kaya ini ketika datang dulu, dientek ning kabeh. Dientek ning kabeh. Jadi
gak mikir bahwa ada saudara-saudara lain yang mau datang gitu. Sehingga notabene yang datang ini kan para budak, yang pasti kaum elit toh, ekonomi sulit toh, wes miskin, telat, begitu teko. Entek. Garis kok putih, baju putih. Entek ngono lah. Di sinilah Paulus itu sangat marah. Dia ngomong gini, kamu itu makan perjamuan kudus. Nek kue angkat perjamuan kudus, kue kan ngomong, ini ada tubuh Kristus. Kan tuh roti ini kan satu, harus satu. Kalau di zaman lama kan satu. Kan menunjukkan keesaan. Nah, itu yang diangkat, itu sebenarnya bukan hanya simbol tubuh Yesus personal. Ini ada tubuh Kristus gereja. Oleh karena itu, rotinya nggak boleh banyak sebenarnya. Rotinya harus satu. Kenapa? Karena cara pandang Alkitab gereja itu satu. Makanya di a living sacrifice kan satu gitu kan. Nah, kamu makan itu mengatakan itu bahwa tubuh Kristus itu satu. Tapi dari caramu kowe mangan iku mau. Kamu enggak menunjukkan itu gitu loh. Karena kan berarti kan mentalitas ini, yang penting aku warak. Gitu. Wis kowe ya ora kebagian urusanmu, salahmu nyopot teko telat gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan ketidakkompakan, ke disunity. Nah, itulah yang Paulus katakan bahwa itu adalah cara makan yang tidak layak. Nah, tapi saya sebenarnya nggak bahas itunya. Yang saya mau bahas ada ayat 26-nya. Ketika dia ngomong begini, setiap kali kamu makan roti itu dan kamu minum dari cawan itu, kamu itu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sudah pernah nggak ngerenungin? Ya opo toh makan perjamuan kudus, ikut perjamuan kudus, kok memberitakan kematian Tuhan itu gimana? Nah, ini saya rasa nggak pernah dikupas oleh pendeta-pendeta, betul ya? Betul. Bahkan kata yang dipakai memberitakan di situ, ya, saudara, itu kalau di sini dikasih catatan tuh do show. Itu semacam mempertontonkan. Bahkan kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya itu ada kata gelo. Kata gelo itu sebenarnya adalah preach. Jadi saat gereja mula-mula itu mengambil perjamuan kudus dan perjamuan kasih, karena itu satu paket, mereka itu seolah-olah sedang berkhotbah pasti pada dunia kan, berkhotbah kepada orang-orang percaya. Nah, ini menarik buat saya. Nah, karena perjamuan kudus dan perjamuan kasih itu bicara bukan hanya makan roti satu ugel dan minum satu cawan yang kecil tadi, tapi betul-betul makan dan minum. Berarti aku boleh simpulkan gini, bahwa dengan cara mereka makan dan minum bersama, orang dunia lihat orang Kristen bisa makan bareng itu seperti khotbah. Yes. That's a preaching, that's a sermon. Bahkan nanti kalau ditarik di Kolose dia ngomong gini, di dalam Kristus, dia ngomong gini di Kolose, tidak ada lagi orang Yunani atau Yahudi, tidak ada lagi orang terpelajar atau barbar, tidak ada lagi woman, tidak ada lagi pria atau wanita, tidak ada lagi majikan atau budak. Sudah bisa bayangin enggak? Pada zaman itu, strata kategori itu sangat ketat sekali. Bahkan sampai sekarang tuh kita warisi di beberapa agama toh, makanya di beberapa agama itu ibadah itu dibedakan. Lanang-lanang dewe, wedok-wedok dewe, ya toh? Dan zaman itu strata ekonomi itu sangat ketat sekali. Nggak ada ceritanya budak kok bisa makan satu meja dengan tuan, itu nggak ada. Nggak ada. Tuan ya tuan, enek-enek dewe. Budak ya enek restorannya dewe, istilahnya kayak gitu ya. Adanya sendiri. Barbar, tidak terpelajar, uneducated, ya ada komunitasnya sendiri. Terpelajar, ada komunitasnya sendiri. The only place, satu-satunya tempat pada zaman itu di mana budak dan tuan bisa makan bersama, pria dan wanita bisa makan bersama, orang terpelajar dan tidak terpelajar bisa duduk bersama, makan dari piring yang sama, minum dari cawan yang sama. Karena pada zaman itu cawannya enggak cilik-cilik, cawannya satu ya, nah, besar gitu. Itu hanya ada di dalam eklesia. Itu kan kalau dipertunjukkan kan orang luar pasti gini kan, gile lu ndro gitu kan, kalau bosnya jenenge Indro, gile lu ndro gitu kan. Kowe kok iso mangan bareng ambek
budakmu. Mungkin yang sesama budak juga ngomong, gila lu Indro, kamu kok bisa makan satu meja sama tuanmu? Dan inilah khotbah. Dan orang si Indro ini, entah Indro sebagai bos atau Indro sebagai budak, akan ngomong ini, kami bisa duduk bersama karena kami sudah mengalami Kristus. Wah, ini keren banget Nek, buat aku. Dan inilah saya dimaksudkan oleh Paulus di Roma 12. As a living sacrifice. Dari kalau zaman dulu ya konteksnya makan minum. Nek sekarang mungkin sudah tidak makan minum karena sekarang sudah tidak ada kategori-kategori. Tapi bagaimana cara kita memperlakukan saudara-saudara seiman kita? Menurut saya itu harus berbeda dengan cara berelasi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, dan cara kita memperlakukan saling melayani dan saling mengampuni di antara kita itu harus menjadi semacam khotbah buat orang-orang yang nggak percaya gitu loh. Sehingga orang-orang nggak percaya, "Kowe kok iso yo? Ambek wong kuwi kok iso yo? Kowe kok gelem to belani wong kuwi? Kamu kok mau ya? Ngapain kamu repot-repot?" Menurut saya inilah pelayanan yang sebenarnya, keimamatan yang sebenarnya, worship yang sebenarnya yang dikatakan oleh Paulus. Makanya aku bilang, ketika terakhir ini aku mempelajari lagi tentang eklesiologi. Aku bilang, gereja ini bukan sesuatu sampingan, produk sampingan yang Tuhan ngomong, ya karena Yesus mati, produk sampingannya iki gereja. Tidak. Tapi justru yang ingin dicapai Tuhan, iku ya gereja iki. Makanya saya katakan pakai bahasanya Daniel Craig ini, gereja harus retelling the story of Jesus. Nah, makanya nek saya bilang nggak perlu ya dibaca semua Roma 12, Roma 14, 15 tentang bagaimana memperlakukan satu sama lain. Itu Paulus kan buat saya kan dua aja pondasinya. Satu, Yesus sudah menjadi Tuhan atas semua kita, ya kan? Seperti hidup kita istilahnya harus dikalibrasi, itu bahasa saya, dengan semua karyanya dia, ya kan? Yang kedua, kalau Paulus sudah berbicara tentang pengampunan, bicara tentang pelayanan, dia selalu bicara ini, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu cetak birunya kita. Makanya kemarin di pertemuan pertama saya katakan, saat kita mengampuni orang lain, kita tuh sedang mengulang kembali kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab saat saya misalnya Korudi ya, saat aku mengampuni Korudi, aku mengalami kematian Kristus. Karena mengampuni itu kan mati buat diriku sendiri. Dan saat aku mengampuni, aku melepaskan Korudi, sebenarnya aku memberikan kehidupan kepada dia. Kebangkitan Kristus itu diperagakan lewat dia. Dengan kematianku, aku memberikan hidup kepada Korudi. Bukankah itu yang dilakukan Kristus buat dia? Itu yang menjadi, menurut saya, menjadi pola apa yang di benak Paulus ketika dia menuliskan Romanya pasalnya ke-12 ini. Ya. Makanya kembali ke Roma 12, Paulus katakan setelah as a living sacrifice tadi dikatakan, ya, makanya ayat yang kedua, coba sekarang ayat yang kedua dibaca. Roma 12. Ya, ayat kedua kok. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, yang kedua dia bilang, be not conformed to this world, but be ye transformed. Nah, ini Inggrisnya API ya. Ada conform, ada transform. Ya, Paulus katakan jangan kamu jadi serupa. Kata yang dipakai kata serupa ini serupa luar. Sebenarnya rupa yang ada di luar, skema. Sesuatu yang terlihat di luar. Jadi Paulus mengatakan yang di luar itu kamu nggak boleh sama. Not conform. Form dari kata form bentuk, con itu sama, conform itu berarti mempunyai bentuk yang sama. Jangan kamu punya ekspresi yang sama. Itu tadi yang aku katakan. Pada zaman itu budak dan hamba, majikan dan budak gak bisa duduk bareng, itu dunia. Dunia settingnya ini, budak ya budak, majikan ya majikan. Tapi di dalam Kristus gak boleh.
Karena kamu sudah mengenal kemurahan Tuhan, kamu sudah mengenal karya Kristus. Jangan kamu menjadi bentuk yang sama atau memiliki ekspresi yang sama dengan dunia. Tapi kamu harus memiliki bentuk yang berbeda. Yaitu bahwa tadi saya katakan di meja perjamuan, budak dan majikan itu bisa duduk bersama. Laki-laki dan perempuan itu bisa duduk bersama-sama. Nah, dia nggak mau. Jangan kamu memiliki muka yang sama, tapi biarlah kamu transform. Ya, transform itu bentukmu itu harus berubah. Trans itu kan pindah, transisi, ya itu bicara sebuah perpindahan. Formmu itu harus jadi bentuk yang berbeda dengan dunia. Jangan punya bentuk sama, tapi bentukmu itu harus beda. Nah, bagaimana caranya? Dia ngomong gini, dengan pembaruan budimu, renewing your mind. Nah, kata mind sebenarnya tidak boleh karena ini skripsi saya, Roma 12:1-2. Kata mind ini enggak bicara mind logic ya. Kalau Inggris kita bicara mind itu seringkali pikiran kita ya logic ini, reason ya. Tapi sebenarnya kata mind diambil dari kata nous itu apa ya? Kalau kita buka semua kata nous di dalam Alkitab, kalau saya lebih senang menerjemahkan nous itu dengan hati kalau bahasa modern itu. Jadi sebenarnya Paulus ngomong gini, berubahlah bukan oleh pembaruan pikiranmu saja, tapi berubahlah oleh pembaruan hatimu. Nah, hati buat kita orang modern ini lebih luas ya. Hati ini bicara pikiran, bicara perasaan, bicara kehendak kita. Jadi sesuatu yang ada di dalam. Nah, jadi Paulus ngajarin gini, jeroanmu harus berubah supaya apa yang keluar itu berubah. Ya, jadi kalau digabungin ini Pak, indah banget Paulus ngomong. Jangan kamu memiliki bentuk yang sama dengan dunia, tapi biarlah engkau berubah bentuk, dan perubahan bentukmu itu dimulai dari dalam. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga ketika kamu mengalami pembaruan ini, bukan hanya pikiran, tapi juga perasaan, juga kehendak, maka kamu bisa dengan jelas, discerning, kamu bisa membedakan. Oh, ternyata kehendak Allah itu ini. Oh, kehendak Allah ini. Ya. Dan sebenarnya kembali lagi aku ngomong, ya itulah tugas gereja sebenarnya adalah, ini bahasa lainnya apa, atau pembaruan hati ini bicaranya apa, renovasi hati, Pak, pakai bahasanya Dallas Willard. Renovasi hati ini apa? Ya inilah inti pemuritan. Nah, makanya kalau ayat yang kedua ini saya boleh kompres, ini bicara pemuritan. Ayatnya yang pertama ini bicara tentang hidup berkomunitas atau hidup bergereja. Maka aku ngomong gini, nek jemaat tidak dimuridkan, dia nggak bisa jadi gereja yang sejati. Makanya isinya gereja hari itu patuh, ruwet. Itu kenapa? Dan kalau kita lihat ya dari Roma 12 ya, gereja ruwet itu dosa terbesar buat aku. Mungkin setingkat di bawah penghujat Roh Kudus. Bahasa saya itu begitu gitu loh. Karena saya melihat ketika saya menyiapin ini, saya katakan iya ya, gereja ini berarti penting banget loh. Bagaimana kita ini hidup satu sama lain itu sangat penting buat Tuhan. Karena bukankah gereja ini menjadi saksinya Tuhan, sign-nya Tuhan, rambu-rambunya Tuhan gitu kan. Satu-satunya, kalau saya tuh senang pakai kata-kata ini, kalau kita pergi ke mall ya di Surabaya atau itu biasanya ada yang dipajang toh, display ya. Nah, tugasnya display itu kan sebenarnya sing dipajang itu pasti sing api-api gitu kan. Sehingga maksudnya terutama untuk para women gitu kan, kalau lihat api ya, tertarik masuk. Aku ngomong eklesia, gereja itu kayak God's display. Lah selama ini display ini welek gitu. Suwek-suwek ngono, regane larang ngono. Pertanyaan saya, berapa banyak kalau displaynya jelek, berapa banyak orang yang mau masuk ke tokonya gitu loh. Nggak mau pasti. Makanya saya bilang ini that's a serious problem gitu loh. Gereja itu bukan, makanya dari awal aku bilang gereja ini bukan side effect ya. Oh, oke lah, kayak sampah limbah buangan ngono maksudnya. Oh ya enek iki ya gereja is. Enggak. Justru ini adalah fokusnya Tuhan, itu justru adalah pembuat gereja ini. Lah kenapa displaynya jadi jelek? Karena tidak dimuridkan, tidak di-prepare, tidak dipersiapkan. Sehingga displaynya jadi jelek. Nah, paham ya? Nah, begitu kita 12, ini mau baca seterus dari ayat ini bicara apa? Oh, ini bicara janganlah engkau berpikir
lebih dari yang lain. Masing-masing kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Biarlah kita saling melayani satu sama lain, gitu kan? Itu yang isinya kan begitu. Ya. Karunia-karunia, terus ayat 17 jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Ini bukan hanya masalah personal buat saya. Ini juga tanggung jawab komunitas. Jadi gereja itu betul-betul memperagakan Kristus kembali gitu. Bahkan jangan serupa dengan dunia itu kemudian sampai ke pasal 13. Kenapa pasal 13 masuk? Ini kan tidak bisa lepas dari pasal 12 sebenarnya. Iya kan? Pemerintahan zaman itu di bawah kekaisaran Roma itu tidak bersahabat dengan kekristenan, gitu kan? Kejam, korup, gitu kan? Kalau secara logika, secara dunia, yus pemerintah ini kan nggak opo diajeni, gitu kan? Yes, kita berontak aja kan, gitu kan? Tapi nasihat-nasihatnya Paulus di Roma 13 ini sangat berbeda. Nah, kenapa berbeda? Sampai kemudian diulang lagi sama Petrus kan, hormatilah raja, respect the king, gitu kan? Hormatilah pemerintah-pemerintah yang ada. Itu kenapa? Karena Paulus ini kita harus hubungkan 13 itu dengan 12. Karena kamu sudah mengenal Kristus. Nah, aku percaya Paulus pasti akan coba beginilah. Kita harus tunduk pada pemerintah. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus itu tunduk pada pemerintah. Ya, bahkan sampai dia bisa mati di salib. Salib itu kan hukuman politik kan. Yesus itu kan sangat tunduk kepada Pilatus, kepada ini kan institusi-institusi pemerintahan yang ada. Maka dia ngomong kita pun harus seperti itu. Ya kan? Cara kita berhadapan, cara kita menghadapi hal yang paling kotor, ya itu kan politik ya, paling kotor. Itu juga harus bersumber dari pemahaman kita tentang Kristus, tentang karya Kristus, tentang apa yang dikerjakan Roh Kudus. Makanya pasal 13 ini masuk di sini, di chapter tentang hidup bergereja. Ya. Terus 14-15 saya kira Yogi sudah mengupasnya dengan sangat bagus lah. Ya, pertanyaannya, loh kan Yahudi Yunani kan, aku pakai seneng kayak babi gitu kan, misalnya sing situ ngomong, man babi ora apa-apa to, ngono. Kan kabeh harus dikuduskan oleh darah Yesus, ngono kan. Iki aliran-aliran GBI, ngono kan. Mungkin sing GPDI ojo lho mangan didih lho, ora oleh lho mangan didih lah. Kurang lebih itu kalau dibawa itu kurang lebih seperti itulah. Nah, itu saran yang diberikan Paulus. Saya percaya itu kan pasti waktu Yogi bagi itu kan mengganggu kan. Masa dia kon ngalah terus kapan mangan babi nih kan ngono kan. Sudah itu kan muncul ya. Itu kan muncul kan. Loh bener enggak? Loh kon ngalah terus lho piye lho kan urip-uripmu. Kok menurut Alkitab gak apa-apa ya, gak apa-apa. Lek ku dhek gak gelem mangan babi salah dhek kan ngono kan. Tapi kalau kita pelajari pasal 14-15, Paulus enggak ngomong begitu loh. Oh iya. Sampai kemudian ketika dia ulangi lagi nanti di Roma dan segala di Korintus dia ngomong, kalau aku makan daging itu bikin saudaraku tersandung, seumur hidupku aku tidak akan makan daging. Oh, buat aku itu sikap yang buat kita di zaman sekarang ini ya, zaman now, zaman yang sangat mengagungkan tentang hak asasi, tentang privasi, itu sangat mengganggu loh. Iya, nggak masuk akal. Ya IGP. Bahkan pada zaman itu pun tidak bisa diterima kan. Makanya kan Paulus ada kutip tuh perkataan orang-orang. Loh, kenapa kebebasanku harus ditentukan oleh hati nuraninya orang lain gitu kan? Tapi coba nanti baca lagi di rumah tentang kenapa Paulus mengambil sikap seperti itu. Salah satunya kan alasannya kan dia ngomong gini, loh karena Kristus sudah mati untuk saudaraku ini. Kalau aku membuat saudaraku yang untuknya Kristus mati ini, aku membuat dia berdosa, aku berdosa kepada Kristus. Nah, jadi seluruh sistem etika Paulus itu bersumber dari teologianya dia, pemahamannya dia tentang Kristus sebagai Tuhan, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, itu sangat mewarnai semua keputusan decision yang dia buat di pasal 14 dan pasal yang ke-15. Dan ketika dia sampai pasal 16 dalam bentuk yang paling praktis membawa persembahan. Kan itu himbauan toh waktu itu kan gereja Yerusalem lagi paceklik. Maka Paulus kan mengumpulkan duit ya, persembahan untuk dikasih ke
gereja Yerusalem. Dari gereja-gereja non-Yahudi diberikan kepada gereja-gereja Yahudi. Nah itu kan balik lagi kepada konflik awal di Roma, yaitu tentang pertikaian antara Yahudi dan Yunani. Jadi endingnya Paulus itu mengatakan gini, teologi kita itu harus, saudara, down to earth, harus teraplikasi ke dalam praktika kita sehari-hari. Tapi sebaliknya, praktika decision kita sehari-hari itu harus berakar dan bersumber dari apa yang sudah dikerjakan Tuhan itu di alam sorgawi, di dalam alam rohani, di dalam kehidupan kita. Nah, itu kurang lebih Roma 12 itu sampai 16 itu bicaranya tentang itu. Nah, gitu sih. Itu dari saya.